Pada simposium kedua pagi hari ini dengan moderator Dr. Muhyiddin MBO spesialis penyakit dalam. Kepada dokter kami persilakan. Kemukalis maka demikian sehingga sebentar di kota bumi dari lubuk hati yang paling dalam sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sama-sama kita hormati Ketua Pagi Beliau Dr. Iwanto Hakim, SPPD KKP Nasim, dan kami hormati para senior, sejawat, beserta D10. Pada sesi siang ini ada dua pembicara yang akan sharing ilmunya kepada kita. Yang pertama yaitu Dr. Marlina Tasril, SPPD Kahom, yang akan berbicara nanti tentang the role of zoledronic acid and the treatment of osteoporosis and bone metastasis, di mana ini merupakan suatu masalah yang penting di tengah masyarakat kita, yaitu dengan banyaknya penggunaan steroid. Mungkin hal ini dapat menjadi suatu tambahan wawasan bagi kita untuk mengenali apa itu osteoporosis dan bagaimana penata laksanaannya. Kemudian pembicara yang kedua, Dr. Jazil Karimi, SPPD KMD, nanti akan berbicara tentang current management of diabetes type 2 and pre-diabetes. Jadi Dr. Jazil nanti tidak hanya berbicara tentang diabetes, tapi malah sebelum diabetes. Jauh sebelum diabetes ada suatu kondisi yang disebut dengan pre-diabetes. Jadi tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengenali pre-diabetes dahulu sehingga kita mencegah jangan sampai terjadi diabetes. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut pembicara kita yang pertama, yaitu Dr. Marlina Tasril, SPPD Kahom. Kepada Dr. Marlina, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para senior dan teman sejawat yang telah hadir pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Muhyiddin, juga kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara pada siang hari ini. Sebetulnya saya juga ingin berpantun, tapi nggak bisa memikirkan dari malam. Jadi mungkin kita mulai aja ya. Jadi ada topik yang saya sampaikan adalah bagaimana peranan zoledronic acid pada penata laksanaan osteoporosis. Di sini fokusnya pada bone metastasis. Sebagai pendahuluan, osteoporosis seperti kita tahu berasal dari kata osteo yang berarti tulang dan poros yang berarti berlubang atau keropos. Jadi penyakit osteoporosis dikenal dengan keropos tulang. Osteoporosis merupakan penyakit skeletal yang sistemik yang ditandai dengan massa tulang yang rendah disertai kerusakan mikrostruktur jaringan tulang sehingga tulang menjadi lebih tipis, rapuh sehingga cenderung mudah fraktur. Osteoporosis ini merupakan silent disease di mana sebelum ada terjadi komplikasi yang fatal, pasien atau kita tidak akan merasakan apa-apa. Setelah terjadi sesuatu yang fatal, fraktur, itu akan baru timbul berbagai macam keluhan, rasa nyeri, deformitas tulang, catatan, dan bahkan kematian. Dalam mempertahankan integritas dari kekuatan tulang, terus-menerus mengalami proses pembentukan dan perombakan yang dikenal dengan bone remodeling. Dalam proses ini ada dua yang berperan penting. Yang pertama adalah osteoblast, yaitu untuk membentuk tulang yang baru atau formasi baru, dan yang kedua adalah osteoklas yang merombak, menghancurkan tulang atau resorpsi tulang.
adanya ketidakseimbangan antara osteoblas dan osteoklas ini dalam pembentukan tulang baru akan menyebabkan terjadinya osteoporosis. Ini adalah epidemiologi berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan. Ternyata prevalensi osteopenia di Indonesia sekitar 41,7% dan prevalensi osteoporosis sekitar 10,3%. Ini cukup tinggi. Kemudian 2 dari 5 penduduk Indonesia berisiko untuk osteoporosis. 41,2% sampel yang berusia kurang dari 55 tahun mengalami osteopenia. Osteoporosis pada wanita itu lebih tinggi angkanya 2 kali lipat dibandingkan pada pria. Kemudian diperkirakan bahwa di seluruh dunia ada sekitar 200 juta orang yang menderita osteoporosis. Nah, ini fakta tentang osteoporosis, di mana 1 di antara 3 wanita di atas usia 50 tahun menderita osteoporosis. Jadi cukup tinggi angkanya. Kemudian osteoporosis terjadi tidak bergejala dan baru disadari jika ada, seperti tadi ada faktor atau mungkin tinggi badan jadi berkurang. Kemudian 1 di antara 5 pria di atas 50 tahun menderita osteoporosis dan 2 dari 5 orang Indonesia berisiko terkena osteoporosis, dan untuk dunia lebih kurang 200 juta menderita osteoporosis dan ini terus bertambah. Dan ini adalah definisi dari osteoporosis menurut WHO. Ini berdasarkan dari bone mineral density, di mana dibagi atas normal, osteopenia, osteoporosis, dan severe osteoporosis. Yang normal apabila didapatkan BMD-nya ini, bone mineral density, dalam satu standar deviasi dengan angka referensi yang normal untuk populasi masing-masing daerah. Kemudian pada osteopenia apabila angka dari bone mineral density 1 sampai dengan 2,5 di bawah nilai normal. Osteoporosis apabila nilai dari bone mineral density 2,5 atau lebih di bawah nilai yang normal. Yang berat apabila ada komplikasi, yaitu berupa fraktur. Nah, untuk penyebab dari osteoporosis dibedakan atas 3 kelompok. Yang pertama adalah osteoporosis primer, kemudian sekunder, dan yang idiopatik. Yang primer itu berkaitan dengan proses yang alamiah. Ada tipe 1, yaitu apabila adanya osteoporosis akibat kekurangan estrogen pada perempuan pasca menopause dan akibat kekurangan testosteron pada pria. Sedangkan yang tipe 2 yaitu osteoporosis akibat penuaan, yang disebut juga dengan osteoporosis senior. Kemudian osteoporosis sekunder. Nah, kalau yang sekunder ini sangat banyak hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis, seperti kondisi-kondisi penyakit tertentu, infeksi, tumor, pemakan obat-obatan, kemudian imobilitas, dan banyak lagi yang hal-hal yang menimbulkan osteoporosis sekunder ini. Sedangkan yang idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya, dan ini ditemukan pada usia anak-anak atau juvenile, remaja, dan usia pertengahan, pria usia pertengahan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, sekunder osteoporosis ada yang diindus oleh obat-obatan seperti steroid, PPI, kemudian juga anti-epilepsi, antikoagulan, juga pada gangguan ginjal, yang adanya hiperparatiroid, adanya osteomalacia, kemudian kelainan endokrin, DM, hypogonadism, kelainan pada tiroid, kemudian masalah nutrisi, bisa mungkin kebiasaan makan yang jelek, starvasi, anoreksia atau bulimia, kemudian pemakan alkohol yang berlebihan. Bisa juga akibat gastrointestinal, absorpsi, liver disease, IBD atau IBS, ya, ini semuanya bisa menyebabkan osteoporosis sekunder. Kemudian juga kelainan imunologi pada pasien SLE, inflammatory arthritis, multiple sclerosis, dan yang terakhir adalah kelainan di bidang hematologi, di mana pasien-pasien dengan anemia hemolitik ataupun malignansi itu berisiko terjadinya osteoporosis sekunder.
patofisiologi dari berbagai penyebab yang bisa menimbulkan osteoporosis, baik itu dari segi umur, nutrisi, gen, hormon, estrogen, dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu algoritma bagaimana kita untuk melakukan penatalaksanaan pasien-pasien osteoporosis. Di sini adalah algoritma untuk pasien yang postmenopause, wanita, ya. Jadi kita harus menilai dulu apakah pasien ini termasuk yang low risk, yang moderate, ataupun yang high risk. Dasarnya kita menentukan low risk, moderate itu adalah kalau yang low risk yaitu pasien atau orang yang tidak ada riwayat fraktur sebelumnya, ya, tidak ada fraktur, kemudian pemeriksaan bone mineral density-nya yang normal, ya, kemudian juga tidak adanya fraktur dalam 10 tahun terakhir, itu yang termasuk risiko rendah. Kalau risiko rendah, kita tidak memberikan terapi apa-apa, tapi kita tetap evaluasi pasien-pasien wanita postmenopause yang low risk, tetap dievaluasi untuk risiko terjadinya fraktur dalam 2-4 tahun. Kalau yang moderat, itu tergantung kondisi pasien, bisa kita mulai pemberian terapi. Di sini kita lihat ada yang bifosfonat, denosumab, kemudian juga ada pemberian terapi dari paritin, dan kemudian romazumab. Jadi banyak obat-obatan yang dapat diberikan untuk penatalaksanaan osteoporosis ini. Nah, terakhir untuk kesimpulan, osteoporosis ya dinilai dengan masa yang rendah dan tulang, kemudian bifosfonat merupakan terapi pilihan pertama, ya, untuk terapi osteoporosis baik yang karena metastasis tulang maupun yang karena penyebab yang lain. Kemudian osteoporosis bisa disembuhkan, namun kita bisa untuk mencegah pembentukan risiko fraktur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Marlina. Selanjutnya topik kedua adalah current management of diabetes type 2 and pre-diabetes yang akan disampaikan oleh Dr. Jazil Faimi, SPPD KP. Kepada Dr. Jazil, kami persilakan. Terima kasih Dr. Mukhadjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan yang kita tidak mempunyai karena sebentar lagi pasti ada yang tidak ya. Baik, saya mencoba untuk merefresh ingatan kita tentang pre-diabetes. Jadi ada secara patofisiologi, ada pre-diabetes. Kemudian diabetes sebelumnya tentu ada metabolic syndrome dan sebagainya. Nah, kita kadang-kadang lupa dengan hal ini, ya. Jadi supaya kita tidak lupa, maka iya, terima kasih. Ya, ini kita lihat bahwa prevalensi diabetes meningkat terus, ya. Tahun 2018 lebih 10% naik dari 2013 hanya sekitar 6,9, menempatkan kita Indonesia sebagai negara alhamdulillah ya nomor 7 setelah China, India dan sebagainya dengan prevalensi diabetes tahun 2019 kurang lebih 10,7%, kemudian naik terus, ya. Nah, faktanya diabetes ini didapatkan meningkat terus dan menurut IDC tahun 2019 1 dari 13 orang diabetes, pre-diabetes, ya. Kemudian akan naik menjadi diabetes. Kemudian diabetes ini ada yang tidak kita pahami atau tidak terdiagnosis 70% dan akan menimbulkan masalah pada biaya, gaya hidup dan juga terhadap ibu dan bayi. Kita semua kita tahu ya. Karena itu diabetes sebenarnya tidak masalah, tapi kalau terjadi komplikasi menimbulkan gangguan pada pola hidup, ya, yaitu kualitas hidup. Nah, di sini kita lihat terhadap mata menimbulkan kebutaan, terhadap jantung, kemudian juga terhadap
pada risiko terjadinya suatu komplikasi, kemudian infeksi pada oral sering. Nah, ini jantung ini 2-3 kali lebih sering terjadi dan pada bayi dan ibu yang hamil. Jadi diabetes sangat menimbulkan masalah pada saat kalau ada komplikasi, di mana biaya ekonomi akan meningkat. Ya. Nah, prediabetes seperti kita harus menjemput bola ya. Karena prediabetes ini adalah suatu fase secara patofisiologi sebelum diabetes muncul. Jadi terjadinya peningkatan daripada kadar gula, tapi belum sampai kepada kriteria diabetes. Tapi dia sudah di atas normal. Ya. Nah, karena itu kita lihat di Indonesia prediabetes kita termasuk juga 10 negara yang tinggi prediabetes. Indonesia menurut IDF tahun 2019 kita ada di peringkat 3 dengan populasinya hampir 30 juta. Jadi 3 kali daripada populasi diabetes dan akan naik terus kalau kita tidak mulai melakukan upaya-upaya ya yang kita harapkan. Jadi sekarang kita coba bicara bagaimana kita memahami progresi dari prediabetes menjadi diabetes. Ya. Nah, ini kembali kita ingatkan, kita semua sudah tahu normal, kemudian terjadi suatu peningkatan kadar glukosa darah baik itu puasa, fasting ataupun yang 2 jam setelah pembebanan. Sejalan dengan peningkatan resistensi insulin yang menyebabkan sensitivitas daripada sel beta akan menurun karena dia memang jumlahnya akan menurun. Nah, inilah problem yang harusnya kita pahami sehingga pada saat terjadinya hiperinsulinemia ini pada fase-fase insulin toleransi meningkat bisa kita kurangi risiko. Nah, kalau secara diagnostik kita tahu kalau ini diabetes, sebelum diabetes kita lihat fasting plasma glukos meningkat ya, tapi belum sampai 126. Tapi sudah tinggi dari 100 sampai 125 atau 2 jam sesudah pembebanan antara 140 sampai 199 atau A1C yang sudah di atas normal yaitu 5,7 sampai 6,4%. Kalau di atas 6,5% disebut diabetes. Jadi sekali lagi prediabetes adalah era fase sebelum diabetes terjadi tapi sudah terjadi komplikasi. Ya, kita kadang-kadang lupa ini ya. Nah, ini misalnya komplikasi pada pasien-pasien dengan prediabetes ini sudah ada komplikasi mayornya. Nah, kemudian juga pada ginjalnya. Jadi Pak tadi sudah banyak kita dengarkan dari Dr. Joanto ataupun Dr. Ryan. Makrofas juga sudah meningkat ya. CVD-nya meningkat 13%. Begitu juga gangguan pada terjadi insiden retinopati pada mata. Pada prediabetes atau IGT hampir 8%, sedangkan pada diabetes naik hampir 13% ya. Jadi sudah ada ya. Kemudian yang terakhir yaitu pada presentasi kardio CKD. Jadi diabetes adalah jadi metabolik, kardiovaskular dan ya. Nah, renal jangan lupa. Terjadi misalnya di sini CKD pada diabetes dibandingkan prediabetes, diabetes dan non diabetes kelihatan bahwa peningkatan itu terjadi. Di mana pada diagnosis atau tidak diagnosis 40% dari pasien diabetes itu sudah ada CKD dan hampir 17% prediabetes sudah ada CKD dibandingkan pada yang non diabetes. Ya. Jadi prediabetes seperti adalah fenomena daripada S ya, di mana kita melihatnya prediabetes sebenarnya ada masalah dan sudah ada komplikasi yang bisa terjadi baik itu penyakit jantung koroner, stroke, peripheral arterial disease ataupun prediabetes menimbulkan gangguan pada fungsi jantung. Ya. Nah, karena itu prediabetes ini juga mempunyai dampak terhadap terjadinya silent ya, sindroma jantung yang akut ya, yaitu dibandingkan dengan non diabetes dengan prediabetes
maka terjadi peningkatan kurang lebih 25%. Jadi prediabetes juga memberikan suatu kontribusi terhadap terjadinya kanker, yaitu sebanyak 15%. Ini adalah suatu hasil studi analisis dari beberapa studi pada pasien-pasien prediabetes. Pada prinsipnya kelihatan bahwa memang ada peningkatan daripada risiko kanker pada prediabetes juga meningkat diabetes. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau apakan prediabetes? Ya, kita stop atau tidak? Kembali kepada bagaimana fungsi sel beta akan menurun secara bermakna. Kita tahu pada keadaan prediabetes sudah terjadi penurunan fungsi sel di beta ini 50%. Sehingga disebutkan kalau ini tidak kita perbaiki, maka akan terjadilah saat diabetes didiagnosis pertama kali sudah terjadi kehilangan fungsi sel beta 80%. Nah, kalau sudah terjadi penurunan fungsi sel beta, tentu artinya akan menjadi kebutuhan insulin. Disinilah kita harus mencoba bagaimana caranya kita bisa untuk mencegah semuanya ini, baik itu dengan intervensi, dengan modifikasi pola hidup ataupun dengan pemberian obat, ya, terutama metformin pada siang. Tinggal 5 menit lagi. Baik. Nah, ini kita lihat, ya, beberapa studi memberikan kita intervensi ataupun pemberian obat, ya, obatnya, sehingga pada kesimpulannya kita perlu memberikan obat yang paling drug of choice-nya adalah metformin, di samping carbosen, kemudian juga yang lain-lainnya. Ya. Jadi barangkali sesuai dengan sponsor hari ini, yaitu oleh NAT, mungkin kita sudah tahu produknya salah satu, ya, yaitu adalah Glucomax. Ya. Nah, dengan tersedia ada 500, boleh 2 kali 1, 750, 850, bahkan 1000. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang kedua pembicara untuk naik ke atas pentas. Kita akan melanjutkan kepada sesi diskusi pada para senior dan teman sejawat yang akan mengajukan pertanyaan terkait dengan topik yang dipresentasikan tadi. Kami persilakan. Selamat siang kepada dokter. Saya Dr. Suyogo Ginting dari Puskesmas Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau. Saya izin bertanya, dokter. Yang pertama, pada Dr. Marlina Kasril, SPPD KOM. Saya ingin bertanya, dokter, kapan terapi pencegahan osteoporosis bisa diberikan kepada pasien, dokter? Apakah harus ada gejala dulu kita baru berikan, atau boleh diberikan kepada wanita setelah sudah memasuki menopause? Kemudian pertanyaan selanjutnya pada Dr. Jazril Karimi SPPD. Saya ingin bertanya, dokter, apa yang harus kami lakukan sebagai dokter umum di vaskes primer jika kami menemukan ada pasien yang telah melakukan pemeriksaan HbA1c, kemudian ada peningkatan gejala prediabetes, yaitu 6,4 HbA1c-nya tanpa ada gejala dan juga tanpa ada konsumsi obat gula selama ini. Apakah langsung kami harus rujuk ke spesialis, atau kami bisa memberikan terapi, atau kami harus memeriksa gula darah puasa lagi sebelumnya, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih, dok. Jadi untuk pertanyaannya, kapan kita mulai melakukan penatalaksanaan pada pasien-pasien yang postmenopause, ya? Apakah menunggu ada gejala dulu atau bisa kita mulai sesegera mungkin? Jadi kalau berdasarkan tadi kita sudah sampaikan gambar penatalaksanaan tadi, untuk obat khusus itu memang kita tidak langsung berikan. Kita lihat dulu apakah dia termasuk yang low risk, mungkin high risk. Nah, kalau yang low risk kita tidak langsung berikan terapi khusus, cuma kita dapat menganjurkan pasien, ya, untuk pertama mungkin modifikasi gaya hidup, ya. Pasien-pasien kita anjurkan untuk exercise, dia juga intake makan dengan cukup, kalsium, vitamin D. Nah, itu yang akan kita lakukan kepada pasien, dan tetap selalu kita pesankan ke pasien untuk kita observasi kalau ada keluhan atau masalah,
tulangnya. Dan kalau memungkinkan kita anjurkan untuk pemeriksaan bone density mineral ya, BMD, bone mineral density. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Bang ya. Jangan dikirim Bang, tuh kalau 4,6 itu prediabetes. Tengok dulu faktor yang menyebabkan ada resistensi insulin. Gemukah? Jelaskan pada pasien. Berat badan jangan lebih tinggi, kurangi 100. Itu bisa. Satu. Yang kedua, konsulkan kepada tim gizi Anda. Berapa dia harus makan untuk berat badan ideal, kalikan berapa dia butuh kalori. Kemudian lakukan koreksi. Apa dia gemuk, turunkan 20%. Kalau kurus, naikkan 20%. Biasanya gemuk ya, apalagi kalau sawit naik itu biasanya kalau kurus seperti naik itu. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupa adakan waktu di puskesmas untuk menggalakkan aktivitas olahraga. Jadi dengan begitu pasien kita jelaskan bagaimana dia mencapai target berat badan yang dia harus lakukan. Itu yang disebut tadi bahwa lifestyle modifikasi ada dua. Yang pertama aktivitas fisik, jangan terlalu banyak berkendaraan. Kalau bisa olahraga atau berjalan kaki. Lalu yang kedua, kalau 3 bulan beritahu pasien kalau tak bisa menurunkan berat badan 3-5 kilo per bulan, Bu, setelah 3 bulan nanti Ibu harus saya berikan obat tambahan. Itu tadi 2 kali 500. Ada kan metformin di puskesmas. Jangan dikirim. Tim Anda, tim gizi Anda, olahraga harus kita mulai. Dokternya harus olahraga dulu ya. Nah, saya rasa kalau pasien kita anjurkan seperti itu barangkali tidak ada masalah. Saya rasa itu adalah tantangan kita di tingkat puskesmas yang disebut oleh ketua ID kita tadi. Jangan tumpuk dia pergi ke kabupaten, apalagi provinsi, terlalu jauh jangkauannya. Efektifkan fungsi dari puskesmas dalam promotif perubahan, baru preventif. Nah, ya, kalau gagal baru kuratif, kura-kura saja. 2 kali 500. Berikan sesudah makan dulu untuk GI tract-nya. Kalau 1 minggu dia bagus, aman itu. Teruskan sesudah makan. Walaupun disebutkan yang bagus metformin sebelum makan, tapi untuk mencegah jangan sampai pasien nanti merasakan efek dari efek sampingnya sesudah makan saja. Ya, saya rasa itu, Dokter. Kita ucapkan terima kasih atas sharing ilmunya dari kedua pembicara. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih Dr. Dianti dan Dr. Pravina. Untuk menutup sesi ini, saya kembali coba akan bacakan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.